menuntut komitmen Prabowo sebagai presiden sekarang untuk pemberantasan korupsi. Tapi kan Pak Prabowo ini nggak bisa sendiri, Bang. Ada lembaga-lembaga penegak hukum khususnya pemberantasan korupsi, KPK, kejaksaan, kepolisian. Apalagi konkret langkah nyata menurut Abang yang harus segera dilakukan Pak Prabowo dalam kaitannya komitmen pemberantasan korupsi kepada KPK, kejaksaan, Saya kepolisian? pikir ya, menjawab pertanyaan kau ini tidak bisa hitam putih. Dari tindakan dia, proses kebijakannya, dan kemudian ketegasannya, itu yang akan melahirkan nanti drive anti korupsi. Dan kemudian itu saya mimpi satu ketika orang akan bilang hati-hati, Presiden Prabowo kita paling anti korupsi. Udahlah, jangan coba-coba, jangan main-main lah. Hancur kau. Bakal terjadi nggak itu? Bakal apa nggak itu? Gila, zaman Prabowo gini masih berani kau. Wah, hebat betul loh. Siapa backing kau? Masih berani kau main-main di anggaran. Masih berani kau markup. Masih berani kau manipulasi kredit. Budaya itu, Bang. Kau pikir siapa sekarang presidennya? Prabowo. Bukan yang zaman seperti sebelum Prabowo. Mulyono. Mulyono, bukan itu. Ada nggak itu nanti cerita itu? Keren itu, Bang. Sama dengan saya berkali-kali saya katakan, pernah nggak kita dengar cerita Kapolda Jawa Timur? Bukan main, dicintai rakyat, menangani perkara. Waduh, jangan coba-coba. Jaksa tinggi di Sumatera Utara. Wah, kenapa zaman Jokowi yang dibilang revolusi mental, omong kosong itu, nggak melahirkan kayak beginian? Nggak ada 10 tahun. Ini artinya apa ya? Kita berharap, seperti saya katakan tadi, kalau di mata saya ini seperti air dengan minyak. Jokowi dan Prabowo. Iya. Kalau Prabowo tidak berani mengambil satu sikap kepribadian dia yang tidak meniru kekonyolan yang dibikin oleh Jokowi. Ini berlomba untuk saling mewarnai sebenarnya. Iya. Bayang-bayangi terus. Kenapa saya bilang itu tidak tidak menyamai Jokowi? Jokowi dengan kepelintat-pelintutannya, keplin-plannya, ketidaktegasannya, ngelesnya. Gitu. Pengalaman aku yang saya katakan tadi, 2 menteri saya kasih tahu ke dia, Ada dugaan korupsi. kuat lagi bahan-bahannya. Enggak juga. Nggak ditindak ya. Ya sama yang pengalaman pahitnya Prabowo, dia kasih tahu ke Presiden markup. Nggak ditindak juga. Nggak ditindak juga. 5 tahun lewat. Nah sekarang oke, sudahlah lewat tuh. Sekarang Prabowo presiden. Tahu yang dilakukan Jokowi nggak benar, ketidaktegasan dia soal markup itu. Sekarang saya tegas. Sekarang saya lakukan penertiban. Mana PPATK, mana BPK, mana ini, Iya. kemudian mana ini, periksa ini semua ini. Iya, kalau Pak Prabowo cinta terhadap Indonesia, Ya, Pak, dan tidak mau dia disamakan dengan Jokowi. Iya kan, Pak Prabowo itu kan penantian panjang untuk jadi Iya. presiden kan, Bang? Iya. Iya betul. Udah Dan- saatnya lah hari ini membuktikan kan? Iya, dan jangan kemudian diklaim kawan kita ini karena dia total 100% baru Prabowo bisa jadi presiden. Aku khawatir dia gede rumongso, ya kan? Iya. Dialah yang menciptakan Prabowo jadi presiden, maka kemudian cengengesan dia suka-suka hati dia, intervensi pilkada suka-suka hati dia. Iya. Udah selesai itu. Udah selesai. Begitu Prabowo datang dengan karakternya sendiri, nggak ada meniru-meniru atau dibawa bayang-bayang Jokowi, dahsyat Prabowo. Iya. Dahsyat. Optimis, Bang ya? Yakin saya. Iya. Gitu loh. Terus dia cengengesan aja. Enggak kok, nggak ada itu. Nggak pernah kok aku begitu. Bayangkan dia rendahkan common sense, akal sehat rakyat Indonesia. Iya. Dia hinakan. Di situ Jokowi tidak bisa diampuni dosanya. Iya. Dia rendahkan. Aku gigit katanya. Tak tahu tak ada yang gigit. Revolusi mental katanya. Tak ada yang revolusi mental. Malah korupsi berlomba-lomba. Oke,
Selamatlah kau dikit ada karsismu karena kau bantu Prabowo jadi presiden. Iya. Ya ketolonglah dulu. Iya. Tapi berapa lama? Akhirnya nanti Prabowo terbuka matanya. Loh kok jadi begini ya? Kalau betul-betul mau kerjasama tidak air dengan minyak ini, Jokowi jujur sama Prabowo. Dulu ada kasus begini, aku tidak begini. Dulu aku begini, ini aku begini. Memang ada menteriku dulu, aku gak ini. Ada ini ku, jujur dia. Wah, ini menarik. Loh enggak, ini jujur. Cuma punya nyali nggak untuk melakukan itu. Itu nggak bisa ya, terus terang kalau orang munafik, orang yang tidak jujur, tidak ini, nggak bisa mendua itu. Nggak bisa dikompromikan, dikawinkan itu. Karena itu nurani, moral, gitu loh. Nggak bisa kemudian excuse atau kemudian pemaaf atau nggak bisa. Mau disandiwarain juga nggak bisa. Harusnya Jokowi menceritakan yang tadi Abang Jokowi bilang. cerita dong jujur kepada Prabowo. Kalau mau bersatu. Iya. Jadi jangan dibikin show mereka makan di depan rakyat banyak, ya kan, bikin di warung atau kemudian apa, udah muak rakyat lihat yang apa gitu, adegan-adegan gitu, teater-teater yang begitu. Abang udah tegas tadi Bang ngomong Jokowi telah mengkhianati rakyat dalam kasus ini soal Seraju itu. Loh, jelas dong. Itu yang saya bilang tadi buat Prabowo dua, dia hormati rakyat atau dia hinakan rakyat. Kalau dia hormati rakyat, berjalanlah dia di jalan Shirathul Mustaqim. Berjalanlah dia amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu loh. Kalau memang dia menghormati rakyat. Tidak menipu rakyat, tidak mengapakan rakyat, gitu loh. Dia kan sensitif sekali. Masih ada apa yang membawa gerobak jualan dengan ini, kemudian masih bukan main, waduh terpana, terharu kita lihat ngomongannya Prabowo, gitu loh. Kemurnian, spontanitas dan apa dia itu kita jaga bersama. Iya. Jangan polusi dengan sikap yang diwariskan oleh Jokowi.